Oke, baiklah, Bapak-bapak sekalian, terkait dengan perkara kita ya, diagendakan itu Selasa besok itu kan acara kesimpulan ya, atau konklusi. Dan kami sudah menyiapkan kesimpulan tersebut yang akan kita serahkan pada hari Selasa besok tanggal 3 Juni ya. Hanya saja dalam kesempatan ini saya tidak akan sampaikan secara detail ataupun rinci. Saya kasih garis besarnya aja, apa isi daripada kesimpulan yang sudah kita persiapkan itu ya. Jadi pertama kan kita ketahui perkara kita di Pengadilan Negeri Gedong Tataan ini kan dalam rangka menguji keabsahan akte notaris daripada Ibu Sumarsi, yaitu akte nomor 14 tahun 2021 ya, tentang pernyataan rapat Yayasan Pendidikan Nurul Iman Pesawaran. Nah, dari hasil persidangan itu terungkap beberapa fakta penting ya. Pertama, terkait dengan fakta kewenangan ya. Kewenangan dari para penghadap yang saat ini menjadi para tergugat, bahwa para penghadap ini yaitu saudara Fajar Hidayatullah, saudara Sediono Saputra, kemudian Rio Anggoro dan Yusuf Muhaimin ya. Di dalam akta itu disebutkan mereka sebagai penghadap ya, menghadap Notaris Sumarsi dalam kedudukannya atau mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Nurul Iman Pesawaran. Tetapi dalam persidangan terbukti bahwa mereka ini bukanlah organ yayasan, ya. Sehingga tidak berwenang sebetulnya untuk mengatasnamakan Yayasan Nurul Iman atau Yayasan Pendidikan Nurul Iman, nggak berwenang karena mereka sama sekali bukan organ yayasan. Ya. Bahkan mereka tidak ada surat kuasanya untuk mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Nurul Iman karena tidak ada kelengkapan surat kuasa dari pembina yayasan ya. Itu dari aspek kewenangan. Kemudian dari aspek data atau keterangan palsu ya, itu terungkap ada beberapa data atau keterangan palsu yang termuat di dalam akta tersebut. Pertama, soal identitas daripada para penghadap. Terbukti bahwa penghadap atas nama Fajar Hidayatullah itu sebetulnya anggota TNI, tetapi di dalam akta tercantum sebagai wira swasta. Ini kan udah pemalsuan namanya. Kemudian Sediono Saputro itu guru P3K, tapi tercantum di dalam akta itu sebagai wira swasta. Termasuk Rio Anggoro itu kan PNS, ya. Tapi tercantum di dalam akta itu mereka adalah wira swasta. Jadi dari identitas saja ini sudah ada pemalsuan data atau keterangan. Kemudian terkait dengan berita acara rapat yayasan. Karena di dalam akte Ibu Notaris Sumarsi ini jelas ya bahwa akte ini dibuat berdasarkan hasil rapat Yayasan Pendidikan Nurul Iman. Ternyata berita acara dimaksud itu nggak ada, fiktif ya. Nggak ada dalam persidangan, tidak muncul. Yang ada justru musyawarah para pewakil, ahli waris pewakil, tokoh masyarakat Islam, ya, aparat desa dan beberapa orang pengurus yayasan di Balai Desa pada tanggal 27 September 2021. Dan itu tidak bisa disebut sebagai rapat yayasan. Karena rapat yayasan itu ada 4. Pertama, rapat pembina, rapat tahunan, rapat pengurus, rapat pengawas, dan
rapat gabungan. Jadi apa yang terjadi di balai desa itu ya tidak bisa disebut sebagai rapat yayasan. Masih banyak lagi ya hal-hal yang telah kita siapkan di dalam konklusi atau kesimpulan tersebut. Jadi dari sini sudah jelas bahwa akta notaris nomor 14 tahun 2021 yang dibuat oleh Notaris Sumarsi itu ya cacat hukum ya, sehingga harus dibatalkan secara hukum karena tidak sah ya. Jadi sangat jelas itu bahwa akta yang dimaksud itu memang mengandung cacat hukum. Sehingga saya pribadi bisa memaklumi, bisa paham mengapa Ibu Sumarsi ya selama persidangan tuh nggak pernah hadir ya, tidak hadir baik secara langsung maupun menggunakan kuasa. Dari awal sampai akhir persidangan itu tidak pernah hadir ya. Karena saya yakin beliau tidak mampu membuktikan bahwa aktenya adalah sah gitu ya, telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi dia memilih untuk menghindar dari persidangan dalam perkara ini, dan itu sangat disesalkan. Mestinya dia hadir untuk mempertahankan akte yang dibuatnya, ya. Tapi dengan tidak hadirnya sama sekali, ya menunjukkan bahwa dia sudah menyadari akte yang dibuatnya itu memang salah ya, salah, cacat hukum dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya, ya keputusannya terserah, tergantung kepada majelis hakim ya, apa yang akan diputuskan. Saya tidak bisa memprediksi apa kira-kira keputusannya, karena memang hukum di Indonesia ini, terutama di dunia peradilannya, ya, sulit untuk diprediksi ya. Nah, satu lagi terkait dengan eksepsi para tergugat, yaitu tentang nebis in idem. Nah, punya kita ini nggak ada masalah, karena gugatan kita ini yang pernah diajukan pada tahun 2021 itu kemudian dicabut ketika belum ada jawaban dari para tergugat. Nggak ada masalah untuk diajukan kembali. Dan gugatan yang hari ini yang sekarang kita masukkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan itu tidak sama persis dengan gugatan di tahun 2021. Karena ada penambahan pihak tergugat, yaitu Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai turut tergugat. Jadi kalau dari kajian kami ya insya Allah ya gugatan kita ini akan dikabulkan ya. Tapi kembali lagi pada akhirnya yang menentukan adalah majelis hakim. Kita percayakan saja, semoga majelis hakim yang memeriksa perkara ini ya dapat memberikan keputusan yang terbaik. Saya kira itu. Terima kasih.